Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pengantar ekonomi akan membacakan materi yang telah kami susun dengan anggota kelompok sebagai berikut. 1. Indah Rena Susanti absen 21. 2. Islah Himami absen 22. 3. Julia Eka Maharani absen 23. 4. Ken Sofi Bageswara absen 24. Bab 6 Teori Biaya Produksi. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami tentang konsep biaya. 2. Memahami hubungan antara produksi, produktivitas, dan biaya. 3. Memahami biaya produksi jangka pendek. 4. Memahami biaya produksi jangka panjang. 1. Konsep biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk produksi atau biaya yang terlihat terutama melalui laporan keuangan. Biaya implisit atau tersembunyi adalah biaya peluang atau bisa dikatakan biaya taksiran pengeluaran terhadap produksi yang dimiliki perusahaan. Biaya barang modal: berapa besar pendapatan yang diperoleh bila mesin disewakan kepada perusahaan lain atau diukur dengan harga sewa mesin. Biaya tenaga kerja: biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan tenaga kerja atau orang atau satuan waktu. Biaya kewirausahaan: wiraswasta adalah orang yang mengombinasikan berbagai faktor produksi untuk ditransformasi menjadi output berupa barang dan jasa, atau berani mengambil risiko kegagalan. Produksi, produktivitas, dan biaya. Keputusan tingkat produksi senantiasa berkaitan dengan tingkat produktivitas faktor-faktor produksi yang digunakan. Perilaku biaya juga berhubungan dengan periode produksi. Dalam jangka pendek, ada faktor produksi tetap yang menimbulkan biaya tetap, yaitu biaya produksi yang besarnya tidak tergantung pada tingkat produksi. Dalam jangka panjang, karena semua faktor produksi adalah variabel, biaya juga variabel. Artinya, besarnya biaya produksi dapat disesuaikan dengan tingkat produksi. 3. Biaya produksi jangka pendek: biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya total jangka pendek sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi. Contohnya, biaya barang modal, gaji pegawai, bunga pinjaman, dan sewa gedung kantor. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Contohnya, upah buruh dan biaya bahan baku. Kurva biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel. Rumusnya adalah TC sama dengan FC ditambah VC. TC adalah biaya total jangka pendek, FC adalah biaya tetap jangka pendek, VC adalah biaya variabel jangka pendek. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Besarnya biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. Rumusnya adalah AC sama dengan AFC plus AVC. AC adalah biaya rata-rata jangka pendek, AFC adalah biaya tetap rata-rata jangka pendek, AVC adalah biaya variabel rata-rata jangka pendek. Biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak satu unit output. Jika biaya marginal jangka pendek dinotasikan MC dan perubahan output dinotasikan delta K. Berikut kurva dan rumusnya. Biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Oleh karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marginal. Biaya total atau jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semua bersifat variabel. Biaya marginal adalah
tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. Kurva biaya rata-rata jangka panjang. Teorema amplop atau envelope theorem. Untuk memahami perilaku biaya dalam jangka panjang, kita harus memahami keterkaitan biaya jangka pendek dengan jangka panjang. Agar dapat memahaminya, kita mulai dengan kasus sederhana di bawah ini. 1. Memproduksi dengan pabrik ukuran kecil SAC. 2. Memproduksi dengan pabrik ukuran sedang SAC. 3. Memproduksi dengan pabrik ukuran besar SAC. Kurva biaya marginal jangka panjang. Teknik penurunan kurva biaya marginal jangka panjang atau kurva LMC dapat dipahami dengan mengikuti penjelasan gambar berikut. Skala produksi ekonomis dan tidak ekonomis. Skala produksi ekonomis adalah interval tingkat produksi di mana perubahan output akan menurunkan biaya produksi jangka panjang per unit. Sebaliknya, skala produksi tidak ekonomis adalah interval tingkat produksi di mana penambahan tingkat produksi justru menaikkan biaya produksi jangka panjang per unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang juga berlaku hukum LDR. Oleh karena itu kurva LAC umumnya berbentuk huruf U. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya efisiensi dan inefisiensi jangka panjang, yaitu 1. Teknologi produksi. Dalam jangka salah satu sumber peningkatan efisiensi adalah kemajuan teknologi. Bahkan dalam jangka panjang terjadi percepatan kemajuan teknologi. Ini mempercepat penurunan LAC. Tetapi percepatan kemajuan teknologi dapat meningkatkan biaya rata-rata jangka panjang per unit. Jika perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi baik karena kendala manajemen maupun sumber daya manusia. 2. Manajemen. Peningkatan kemampuan manajemen memungkinkan teknologi yang sudah ada lebih diefisienkan penggunanya sehingga kurva LAC menurun. Namun, jika kemampuan manajerial tidak mengikuti kemajuan teknologi akan terjadi inefisiensi. 3. Sumber daya manusia atau SDM. Masalah yang berkaitan dengan SDM adalah jumlah dan mutu SDM. Pada awalnya penggunaan teknologi tinggi dapat meningkatkan efisien karena jumlah dan mutu SDA cukup tersedia, namun pada saat kendala produksi diperluas, yang terjadi justru inefisien karena jumlah dan mutu SDM tidak dapat disediakan dengan cepat. Apabila teknologi yang digunakan adalah teknologi yang impor. Sudut kemiringan kurva biaya rata-rata jangka panjang atau kurva LAC. Ada kemungkinan sudut-sudut kemiringan kurva LAC atau LAC shape. Dua di antaranya ditunjukkan dalam gambar berikut. Gambar A menentukan sudut kemiringan LAC mengarah ke kanan atas. Ini terjadi karena terlalu cepat terjadinya hukum LDR. Sehingga setelah titik X1, perusahaan mengalami skala produktif tidak ekonomis. Kurva LAC seperti ini bisa terjadi pada perusahaan yang memiliki fungsi produktif skala hasil menurun atau DRS. Gambar B menunjukkan sudut kemiringan LAC ke kiri bawah. Pada kurva LAC ini tersirat juga terjadinya hukum LDR. Tetapi terjadi sangat lambat, perusahaan mengalami inefisiensi, sehingga skala produksi tidak ekonomis lagi saat jumlah produksi sudah sangat besar. Kurva LAC seperti ini terjadi bila fungsi produksi perusahaan memiliki karakter skala hasil menaik atau IRS. Kasus fungsi produksi skala hasil konstan atau CRS. Perusahaan yang memiliki fungsi produksi skala hasil konstan
memiliki kurva LAC garis lurus sejajar sumbu horizontal karena kurva-kurva SAC sama dan sebangun. Kurva LAC sama dengan kurva LMC karena kurva SMC sejajar dan sebangun, seperti tampak pada gambar di atas. Sekian, terima kasih.